Halo Rock Lovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada DFSK Glora yang ini masuknya di kelas MPV. Semuanya akan kita ulas singkat dalam video ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Dari tampak depan, kalau kita perhatikan sekilas, nah di sini mungkin beranggapan kayak seperti misalkan mobil perang ya kan, atau mungkin dari kelas lain kayak model MPV-nya dia. Nah di sini adalah salah satu MPV yang istilahnya dari produk DFSK. Kita akan ulas singkat dari tampak paling depan. Ini kelihatan banget yang artinya tidak pasaran ya. Jadi tidak pasaran kayak MPV lain, dia memiliki ciri khas khusus. Lebih detailnya kita akan ulas singkat dari tampak paling atas. Dari tampak paling atas ada antenanya, dia masih model yang kayak short pull gitu ya. Model short pull atau model kayak tanduk. Nah kemudian dari atapnya itu kalau kita perhatikan sekilas, di bagian atapnya dibuat tidak rata. Kalau kita perhatikan ya, atapnya dibuat tidak rata. Fungsinya adalah ketika mendapatkan ada hentakan daripada air hujan dan sebagainya, supaya kabin ini begitu kedap, jadi tidak rata. Kalau rata pastinya kabin terlalu bising ketika mendapatkan hujan dan sebagainya. Nah kemudian dari kacanya di sini memang belum ada kaca filmnya. Nah di sini nih yang unik lagi, di sini ada dua buah wiper. Yang wipernya ini sudah frameless loh ya. Ini frameless loh. Di kelas MPV masih jarang dia sudah menggunakan wiper frameless. Kemudian di bagian bawah ini bukanlah tempat mesin, melainkan mesinnya itu berada di bawah kursinya. Di sini adalah yang bisa kita lakukan misalkan keseharian kita, menambahkan minyak rem, kemudian di sini ada reservoir daripada radiator, dan di sini untuk wipernya. Selebihnya daripada itu, kalau kita perhatikan di sini adalah ruang daripada radiator aja ya, secara garis besarnya. Karena mesin berada di bagian belakang sana. Kemudian di bawahnya lagi di sini kalau kita lihat ada grillnya yang dibuat sewarna body. Ini masuk dalam kategori warnanya adalah silver. Walaupun memang silvernya terbagi atas dua kategori dasar. Kalau ini adalah silver glossy alias mulus, kalau ini agak model silver dope. Tapi kalau dipegang ini sebenarnya bukan dope ya. Ini kalau kita pegang juga sama-sama glossy, cuman entah mengapa kalau kita lihat di sini ini berbeda. Ini lebih mulus, ini seakan-akan tidak mulus. Walaupun kalau kita pegang juga di sini mulus. Grillnya standar bentuknya, tapi ini standarnya dia kalau menurut kami lebih cakep ya. Nah di sini ada logo DFSK. Logonya model seperti ini dengan aksen warna dope di bagian dalamnya. Di bagian bawah lagi ada tempat plat. Ini kategori tempat platnya sudah dibentuk ya. Walaupun memang plat itu akan menutupi grill di bagian bawah yang model ala-ala waffle ini ya. Nah ini bolong semuanya, bukan waffle dummy. Ini benar-benar kategori kokoh dengan secara keseluruhan di bagian bawah ini ada dua perpaduan warna walaupun sama-sama silver, tapi kategorinya yaitu ada model kayak dope atau kasar, dan di sini adalah glossy. Nah untuk dari lampunya, di bagian atas ini kosong, tidak ada lampu apapun. Ini kosong ya. Nah, di sini adalah lampunya yang model kotak ini, lampu sen. Kemudian di sini adalah lampu utamanya. Dan ditambah di bagian dalam juga itu ada lampu kotanya kecil di bagian dalam ya. Untuk bagian bawahnya di sini ada fog lamp yang model berbentuk desainnya ini menyesuaikan daripada ini ya, bentuk lampunya. Jadi lampu ini mengikuti daripada ini nih, bentuk desainnya. Untuk detail daripada lampu depannya, di sini lampu sennya paling atas ini bolam. Ini desain ala model-modelnya ini tapi menambah kesan cakep ya. Ini bukan lampu. Kemudian lampu utamanya di sini adalah halogen warna kuning, dan di bagian dalam juga ada lampu kotanya sangat kecil ya. Itu kalau kita perhatikan di sana ada lampu kotanya juga. Nah, di bagian bawah ini adalah fog lamp. Fog lampnya juga masih dalam kategori halogen warna kuning, tapi ini terang banget ya untuk bagian bawah ini. Nah, untuk lampu sen juga ada di bagian fender samping. Ini ada lampu sennya. Kalau dari tampak samping kita bisa perhatikan di sini seakan-akan kayak minibus ya, karena dia memang kategorinya bisa dikategorikan minibus maupun di kelasnya yaitu MPV. Nah dari sini kalau kita perhatikan dari samping ini semuanya bahannya yaitu kokoh semua ya. Ini kokoh, bagian atas juga kokoh. Ini kategori cukup tinggi pula ya. Ini tinggi. Kemudian di sini juga ada sedikit talang. Jadi kalau ada air itu masih melewati dari bagian sini sampai turun, kemudian baru terbuang.
Nah, di sini belum mendapatkan istilahnya yaitu untuk talang air, tapi dia talang airnya menggunakan talang air yang bagian atas bawaan pabrik. Di sini ada aksen warna hitam, yang ini modelnya adalah model kasar, hitam dop, sampai dengan di bagian spion. Yang kategori spionnya ini sangat cukup besar. Untuk pelipatannya dia manual ya, seperti ini. Yang artinya ini juga lebih aman ketika mungkin parkir di gang-gang sempit. Ini kategori benar-benar besar ya. Ini kalau kita bisa perhatikan nih, spionnya sangat gede banget. Dan di sini di bawahnya ada tulisan DFSK. Nah, di sini di fendernya ini ada beberapa garis yang sangat cukup tegas. Ini ada fendernya, ada garis cukup tegas banget. Dan ini juga masih bisa kalau misalkan yang hobi-hobi dengan warna hitam ini bisa nih dihitamin. Sampai dengan di bagian belakang ini ada garis tegasnya. Dan di sini ada untuk pembukaan daripada pengisian fuel di bagian bawah ini. Nah, handle pintunya model kayak cungkil tapi cungkil samping. Baik di belakang juga. Dan yang ini lebih unik daripada mobil ini, yaitu DFSK Gelora ini kalau kita lihat poinnya adalah di sini. Salah satu poin sellingnya, jadi untuk pembukaan pintunya ini ke samping. Nah, model seperti ini adalah salah satu keunikan dari DFSK Gelora. Kemudian daripada kaki-kakinya, untuk bagian belakang, kaki-kakinya menggunakan pelek kaleng dengan ring yang dipakai di 14 inci 185/80 R14. Nah, ini profil ban seperti ini pastinya menguntungkan untuk kenyamanan daripada penumpang. Di bagian belakang juga mendapatkan satu buah mudguard, dan ini juga ada garis tegasnya sampai dengan di bagian belakang sini. Nah, kemudian di sini kaca-kacanya memang tidak kategori full besar, karena ada beberapa yang istilahnya frame-frame-nya ya. Ini frame-nya. Frame-nya ini aksennya warna hitam pekat, kemudian dari kacanya ini kayak model seakan-akan di frame, dan ini double ya. Kalau kita bisa perhatikan detail di sini nih. Satu tumpuk kaca, kemudian di sini juga ada kaca lagi, dan ini bening, ini adalah frame-nya. Ini juga kalau kita lihat ya, dibuat kayak ada frame warna hitam di bagian sekeliling kaca. Nah, untuk pengereman daripada belakang ini masih menggunakan pengereman tromol dengan peleknya kaleng. Nah, untuk bagian depan ini kita bisa perhatikan di sini pengeremannya pasti sudah menggunakan cakram. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Dan di bagian depan juga mendapatkan mudguard yang sangat cukup besar di sini ya. Mudguardnya ini kategorinya cukup kokoh banget di bagian depan sini. Secara garis besarnya dari tampak samping DFSK Gelora ini kategori yang besar ya untuk kelas LMPV ataupun bisa dikategorikan yaitu minibus. Nah, untuk masuk di bagian dalam dengan model pintu bukan ke samping, cungkil ke samping. Untuk proses masuknya di sini kategorinya walaupun tinggi tapi tetap sangat mudah karena memang ada full step di bagian sini. Walaupun full stepnya ini belum menggunakan karet. Dia plastik ya, tapi sudah masuk dalam kategori menyamankan kita pada saat kita mau masuk ke dalam DFSK Gelora ini. Untuk bahan daripada kursi di bagian belakang, di sini bahannya memang masih fabric semuanya, kategorinya lumayan empuk ya, tidak begitu keras juga. Cuman memang kategorinya kalau kita perhatikan agak tipis ya di sini. Dua buah headrest di sini, kemudian di sini ada satu buah kursi yang tanpa headrest. Ini kecil ya, ini tambahan aja. Bisa ini diperuntukkan misalkan dari kernet ya. Kernet daripada mobil ini mencari penumpang ini bisa nih duduk di sini. Nah, sekarang kita akan rasakan duduknya. Untuk posisi duduk, untuk baris pertama ya, di sini baris pertama penumpang, kategorinya pas, kursinya ini tidak begitu empuk, tidak begitu keras. Dengan tinggi kami di 168 cm. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk luas daripada kategori kakinya alias legroom di sini masih kategori luas ya. Ini menyisakan kurang lebih di angka 9 jarian. Nah, di sini juga terdapat seat back pocket alias kantong, kanan maupun kiri juga dapat. Nah, kemudian di sini memang pastinya untuk safety belt rata-rata hanya 2 titik semua ya. 2 titik, 2 titik, 2 titik, 2 titik. Ya istilahnya mobil penumpang lah ya. Ini masih 2 titik semuanya. Yang paling terpenting dia bisa kategori reclining di bagian sini. Dan ini recliningnya bisa sampai dengan ini rebahan banget ya. Ini bisa rebahan banget. Nah, ini kalau kita bisa perhatikan seperti ini. Ini masih bisa rebahan lagi. Jadi diatur sesuai dengan keinginan Anda pada saat duduk di DFSK Gelora ini. Untuk safety belt di bagian kiri ini kategori 3 titik, ini model fix ya. Tapi untuk di bagian tengah ini semuanya 2 titik semuanya. Dan sampai di bagian belakang di sini kalau kita perhatikan rata-rata kategori yang untuk di bagian tengah ini 2 titik semua safety beltnya, kecuali di bagian samping. Kalau untuk samping semuanya adalah 3 titik. Kalau kita duduk di bagian paling belakang di sini dengan kategori bahannya masih fabric semuanya, ini pelipatannya sekali lipat aja, tidak bisa pelipatan 60-40 nggak bisa, ini sekali lipat. Dan di bagian belakang 2 buah headrest, di bagian tengah tidak mendapatkan headrest. Nah, kalau kita duduk seperti ini luas daripada legroomnya kurang lebih menyisakan di angka 6 jari lagi.
Nah, untuk di bagian kiri ini hanya sekedar mungkin bonus-bonus aja buat anak kecil atau istilahnya kernet tadi untuk di bagian sini, dan ini yang akan kita lalui adalah di bagian sini ini. Kemudian di sini ada aksen, istilahnya ada kategori material empuk ya. Ini empuk, kemudian di sini empuk, ada pula tambahan di sini adalah speaker. Dan kalau dari dalam, ini benar-benar luas banget ya. Kategori luas, dan ternyata yang kalau kita perhatikan dari luar tadi yaitu ada 2 tumpuk kaca, itu adalah dari paling belakang ternyata berfungsi seperti ini. Jadi sebenarnya satu kaca, namun di sini tertumpuk supaya dia bisa digeser. Nah, bisa sehelo seperti ini ya. Detail lainnya, pegangan tangan di bagian atas juga ada, walaupun fix, kanan maupun kiri, di paling belakang nih ya. Kemudian ada masih hembusan AC, kanan maupun kiri, juga ada di bagian paling belakang. Karena ini terdiri dari AC yang double blower, yang memang fungsinya ketika kita menginginkan dari sini itu harus diaktifkan di bagian tengah situ. Dan di sini ada detail lagi satu, yaitu ada lampu kabin, walaupun masih bolam warna kuning di bagian tengah sini. Kalau dari tampak paling belakang, kita bisa perhatikan di sini, di paling belakang ini DFSK Glora mungkin tidak akan sama persis dengan unit-unit lain, misalkan MPV lain maupun minibus lain. Ini membedakan banget ya, ada ciri khusus. Dan detailnya kita lihat dari paling atas, memang belum ada spoiler. Ada satu buah high mount stop lamp yang terletak di bagian dalam kaca. Ini bukan di luar daripada bagasi ataupun kaca. Kemudian di sini kacanya masih bening, belum menggunakan defogger, juga belum ada. Dan di sini memang sayang sekali belum menggunakan wiper. Tapi di sini sudah ada nih bulatan yang dimana nih coakan bisa, kalau kita mau opsional memasang wiper bisa di sini. Di bagian tengah ada logo DFSK yang sangat cukup besar dengan aksennya chrome dan black dot di bagian tengahnya. Glora itu ada di bagian kanan. Tulisan Glora alias emblem Gloranya ini cukup tebal ya. Kemudian di bagian kiri tidak ada emblemnya, melainkan hanya tulisan DFSK biasa. Ini sebuah stiker aja. Tapi sayang sekali ini, coba kalau kayak model emblem seperti itu mungkin jauh lebih keren ya. Nah, di sini nih baru yang keren. Ada aksen di sini plastik yang di sini baru tulisan DFSK ini model kayak masuk ke dalam. Nah, ini lumayan keren nih. Nah, kemudian di bagian bawahnya tempat platnya, di sini kita bisa perhatikan luas ya. Plus di sini ada colokan buat kunci. Dan detail lainnya di bagian bawah juga pasti ada lampu ya. Lampu platnya di sini masih bersifat warna kuning ya. Ini masih juga bolam, belum LED. Untuk bagian bawahnya lagi terdapat 2 buah reflektor. Kanan maupun kiri ada reflektor. Untuk detail daripada lampu belakangnya, paling atas itu ada high mount stop lamp, dan di sini masih kategorinya masih bolam ya. Ini bolam semuanya. Kalau kita bisa perhatikan detail di sini ternyata masih bolam semua, ini belum LED. Kemudian di sini lampu sennya ini juga masih sama, masih bolam. Lampu mesinnya di bagian sini ini menjadi satu klaster, lampu rem juga berada di bagian sini, dan lampu mundurnya masih bolam. Semuanya kalau secara detail bagian lampu belakang ini masih bolam semuanya. Namun dengan keadaan seperti itu, ini semuanya plus minus. Kami suka di bagian sini. Ini warnanya dibikin hitam. Ini modelnya memang adalah kesannya kayak model kulit jeruk ya. Tapi ini menambah kesan apa ya? Kesan lebih cantik gitu ya. Karena memang di sini warnanya hitam, kaca-kaca ini dibikin warna hitam. Ini kesannya lebih cantik, lebih cakep. Tidak masalah kami dengan logo DFSK, kami suka. Cuman di sini aja DFSK-nya menggunakan stiker, kami kurang suka. Lebih suka kalau kayak model yang Glora itu ya. Model kayak emblem yang timbul seperti itu mungkin jauh lebih keren. Untuk bagian bagasi, kalau pada saat kursi ini tegang semuanya, memang tidak akan menyisakan bagasi yang sangat luas. Ya kurang lebih seperti ini ya. Ini mungkin bisa masuk kayak model 1 dus kecil Indomie masih bisa. Nah, karena di sini bannya berada di bagian bawah, maka di sini masih bisa kita angkat. Jadi kalau mau untuk memperluas daripada ruang bagasi, kita bisa lakukan pengangkatan di bagian sini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini kategorinya benar-benar sangat cukup luas ya. Nanti kita lipat lagi di sana. Jadi kategorinya ruang bagasi ini tergantung daripada kebutuhan. Kalau mau luas pastinya harus dilipat kursi di bagian belakang. Nah, untuk ban serepnya itu berada di bagian bawah, jadi tidak mengganggu pada saat ada barang di bagian sini. Nah, ban serep bisa kita lihat di bagian bawah sini. Nah, itu adalah ban serepnya. Dan kemudian kalau untuk mufflernya, kita bisa perhatikan ada itu terletak di bagian kiri. Dari sisi driver kalau kita perhatikan ya, dari door trimnya di sini aksennya semuanya warna hitam. Di sini ala model kayak kulit jeruk, dan di sini materialnya masih keras semuanya, tidak ada material empuk sama sekali ya. Di sini ada sedikit warna yang kalau kita perhatikan warnanya model silver, tapi dengan aksennya kayak model kayu-kayu silver seperti ini. Power window 2 buah, walaupun belum auto ya. Nah, di sini ada pegangan tangannya. Ini cukup besar, dan di sini kayak seakan-akan materialnya soft touch, tapi ini masih keras semuanya. Handle pintunya kalau kita perhatikan di sini warnanya juga warna hitam, tapi hitamnya kayak akan ya, seakan kayak model apa ya, kayak warna agak gray-gray seperti itu. Nah, untuk bagian bawahnya memang belum mendapatkan cup holder, tapi ada penempatan ruangan yang mungkin bisa ditaruh buku
apalagi ya, kayak model benda-benda kecil lah yang gepeng. Speaker ada terletak di bagian bawah. Nah, di sini ada satu buah cowakan yang ini sinkron dengan adanya dashboard di bagian sini. Jadi supaya tidak tersentuh. Artinya ini masuk ke bagian sini ya. Nah, kemudian pada saat kita mau naik aksesnya, ini kategori aksesnya ya lumayan cukup lebar. Nah, di sini juga ditambahkan satu buah footstep. Karena ini cukup tinggi ground clearance-nya, maka ada satu buah footstep di bagian sini. Untuk daripada kursinya, di sini materialnya masih istilahnya fabric semua, tapi kategorinya cukup empuk di bagian sini. Memeluk sedikit di bagian paha, kategorinya empuk, dan di sini ada dari bagian punggung juga ada memeluk sedikit. Nah, untuk headrestnya model pisah seperti ini bisa dinaik turunkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, kemudian di sini bisa reclining ya, di bagian sini bisa reclining walaupun masih menggunakan sifatnya manual. Nah, di sini juga bisa sliding ke belakang alias mundur ke belakang. Nah, lumayan lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk bagian mesinnya itu terletak di bagian bawah kursi ini. Nah, di sini dan pula ada di bagian sini juga. Nah, aki itu berada di bagian sebelah sana, sebelah kiri. Kemudian di sini intake-nya berada di bagian sini. Dengan mesin di 1500 cc sama yang dimiliki dari si Super Cup untuk tipikal daripada pickup DFSK. Kalau dari segi dashboard kita bisa perhatikan di sini semuanya banyak cowakan ya. Cowakan di sisi sini, cowakan lagi di bagian tengah, cowakan di bagian tengah, cowakan di bagian ujung. Semuanya banyak cowakan-cowakan yang memang secara garis besarnya mobil ini diperuntukkan untuk memuat orang maupun barang. Nah, kalau dari setirnya kita bisa perhatikan di sini belum ada lapisan kulit, tapi kategori cukup empuk pada saat kita tekan-tekan seperti ini. Dan di sini juga belum ada steering switch ya, sama sekali nggak ada switch-switch di bagian steering sini. Nah, di bagian bawah ada aksen warna hitam berupa jaring-jaring. Kemudian di sini ada logo DFSK dengan aksen warna chrome-nya. Nah, di sini juga belum ada airbag-nya, hanya tombol aja di bagian tengah. Instrumen clusternya kalau kita perhatikan secara garis besarnya ya biasa aja ya. Dengan desain biasa, bulatan analog semuanya. Di bagian kiri kilometer, di bagian kanan RPM, itu adalah untuk temperaturnya. Nah, di sini untuk fuel gauge-nya. Ada di sini adalah analog untuk jam ya, kategorinya di bagian sini. Yang lainnya adalah misalkan notifikasi daripada safety belt, parking brake, dan lain sebagainya. Secara garis besarnya speedometernya terkesan biasa aja lah ya, sesuai dengan fungsional dia. Kemudian detail daripada dashboardnya, di sini ada satu buah kisi AC model bulat dengan aksen di sini ada garis-garis atau bintik-bintik warna hitam. Kemudian di sini polos, tidak ada apapun. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ini cocok buat naruh kartu, koin dan lain sebagainya. Nah, untuk di sini ada switch untuk perlampuan depan, ada di bagian sini. Switchnya semuanya ada di sini kecuali satu switch lampu di bagian depan ini alias fog lamp bukan di sini, melainkan berada di bagian tengah sini. Ini untuk fog lampnya. Bukan menjadi satu kesatuan switch di bagian sana. Switch wiper berada di bagian kiri ini. Dan di bagian tengah ada dua buah kisi AC kanan kiri dan ada hazard di bagian tengahnya. Kemudian di sini ada yang istilahnya radio lah ya, radio FM bisa di sini. Penyimpanan terbuka. Kemudian di sini juga ada AC. Tombolnya bisa di sini. Nyalakan dulu baru diputar untuk speednya. Ini masih manual tapi keren loh ya. Walaupun manual untuk arah semburan AC ini beragam arahnya. Anda bisa perhatikan di sini ya. Banyak arah semburan AC-nya. Kemudian di bawah ada ya untuk istilah ngerokok, bukan power outlet sama sekali, tapi ini adalah buat ngerokok ya. Dan di sini juga ada tempat apa? Tempat abu rokok. Jadi ini diperuntukkan buat istilahnya berniaga. Dua buah cup holder maksud kami juga disematkan di bagian sini. Ada transmisinya di bagian sini, manual 5 percepatan. Di sini ada aksen tengahnya adalah warna chrome. Ini kokoh sih kategorinya ya. Dan di sini parking brake-nya masih bersifat manual dan belum ada sandaran tangannya. Untuk detail di bagian atas, pegangan tangan ada dua buah, satu di pilar, kemudian di sini satu di bagian atas. Sun visor kategori gede tapi yang belum ada kacanya. Kemudian di bagian tengah di sini ada lampu. Yang lampu ini 1, 2, 3. 3 buah lampu yang penyalaannya berbeda caranya tapi masih bohlam semua di bagian tengah. Nah, untuk daripada driver, sun visor nggak ada apapun. Untuk istilahnya tempat kartu juga tidak ada. Spion bagian tengah di sini modelnya yang manual. Kalau silo tinggal dicetakkan seperti ini. Dan di sini ada sedikit beberapa titik-titik detail ya di bagian sini ya. Nih kalau kita lihat ya, kacanya itu kayak model ada bintik-bintik seperti ini. Sampai dengan di sini berbentuk yaitu menutupi daripada spion bagian tengah. Seakan-akan kayak model istilah radar ya seperti ini ya. Untuk pegangan tangan bagian driver ini nggak ada. Seperti biasa driver pasti akan berpegangan kepada setir aja. Mungkin cukup saya bisa kita ulas singkat dari DFSK Glora ini. Salah satu yang istilahnya MPV yang mungkin menjadi opsional terbaik ketika Anda mau membeli MPV yang sangat jarang di pasaran. Dan kategorinya untuk after sales-nya semuanya pasti tersedia di DFSK Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kalau kita lihat ya dari tampak belakang pastinya juga sangat terkesan
asing ketika Anda di jalan raya, dan dari tampak paling depan, kalau menurut kami yang paling keren itu dari tampak paling depan. Nah, bagi Anda sekali lagi yang menginginkan DFSK Glora ini, bisa klik aja di deskripsi, ada kontak marketing dari DFSK Banjarmasin Kalimantan Selatan. Saat ini, untuk harga terbaiknya, DP yaitu minimal 15 juta, Anda bisa mendapatkan DFSK Glora ini, plus bulanan kurang lebih di angka Rp4.500.000. Kemudian Anda manfaatnya dengan adanya video ini, klik lagi aja langsung di deskripsi ada kontak marketingnya. Sampai ketemu waktu, salam Erga Group.